Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Armina Putra, BP 1901071019, kelas 3C D3 Akuntansi, mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal itu sendiri adalah proses perencanaan pengeluaran, di mana hasil-hasil pengembaliannya diharapkan terjadi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Apa manfaat perusahaan melakukan penganggaran modal? Manfaatnya yaitu yang pertama, menunjukkan risiko, yang kedua, mencegah kecurangan oknum, yang ketiga, membantu membuat rencana jangka panjang, yang keempat, menentukan jenis proyek yang bisa diimplementasikan, yang kelima, menunjukkan sisi profit proyek kepada investor. Dan apa sajakah metode penganggaran modal? Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu dari metode penganggaran modal. Yang pertama yaitu NPV, nilai sekarang neto. Merupakan selisih perbedaan antara nilai sekarang aliran kas masuk dan kas keluar yang berhubungan dengan proyek. Dan yang kedua, tingkat pengembalian internal atau yang disingkatkan dengan IRR adalah tingkat diskonto yang menyebabkan NPV proyek menjadi sama dengan biayanya. Yang ketiga, tingkat pengembalian internal yang dimodifikasikan atau disingkat dengan MIRR, yaitu tingkat diskonto di mana NPV dari biaya suatu proyek akan sama dengan nilai akhir dihitung dengan jumlah nilai-nilai arus kas masuk di masa depan yang dimajemukkan menggunakan biaya modal perusahaan. Yang keempat, pelunasan reguler atau yang disebut dengan regular payback adalah lamanya waktu yang dibutuhkan bagi penghasilan bersih suatu investasi untuk menutupi biayanya. Yang kelima, pelunasan yang didiskontokan dalam kurungnya atau yang disebut dengan diskon payback. Pelunasan diskonto merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan bagi arus kas suatu investasi didiskontokan menggunakan biaya modal investasi untuk menutupi biayanya. Apakah perbedaan proyek independen dengan proyek mutuali eksklusif? Perbedaannya yaitu proyek independen yaitu proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lain. Sedangkan proyek mutuali eksklusif adalah suatu proyek di mana hanya ada satu proyek yang dapat diterima. Sebagai contoh soal untuk materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu terdapat pada soal pertanyaan singkat. Dapat teman-teman baca sendiri. Yang mana jawabannya yaitu yang pertama, pertanyaannya, jika biaya modal 10% cukup untuk kedua proyek, berapakah NPV-nya? Yang ditanya di sini adalah NPV, Net Present Value. Net Present Value X sama dengan minus $700 ditambah $500 dalam kurung 1,1 pangkat 1 ditambah 300 per 1,1 pangkat 2 ditambah 100 per 1,1 pangkat 3. Didapatkan di sini minus 700 ditambah 454,55 ditambah 247,93 dan ditambah 75, hasilnya yaitu 77,61 US dollar. Hasilnya positif. Dan NPV Y sama dengan minus 700 ditambah 100 dalam kurung 1,1 pangkat 1 ditambah 300 per 1,1 pangkat 2 ditambah 600 per 1,1 pangkat 3 sama dengan minus 700 ditambah 90,91 ditambah 247,93 ditambah 450,79 sama dengan 89,63 dan MPV-Y positif. Dan yang soal yang kedua yaitu
Manakah proyek yang akan Anda terima jika kedua proyek tersebut A. independen atau B. mutually eksklusif? Jawabannya yaitu yang pertama, asumsi yang pertama. Apabila kedua proyek independen, maka kedua proyek diterima karena memiliki NPV positif atau net present value-nya positif. Dan pernyataan yang kedua yaitu apabila kedua proyek mutually eksklusif, maka proyek yang akan dipilih adalah Y karena net present value-nya positif dan lebih besar. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.